Selamat sore Bu Mira. Apa Bu Mira punya waktu luang hari ini, Bu? Selamat sore juga Pak Nanang. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Pak Nanang agak murung nih. Kok tidak bersemangat seperti biasanya? Apa ada yang bisa saya bantu Pak? Mohon maaf ya Bu, kalau mengganggu waktunya. Tidak apa-apa Pak, santai saja kayak sama siapa saja. Ini Bu Mira, saya mau curhat tentang masalah saya ini. Apa Bu Mira bisa menemani saya ngobrol tentang hal ini? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah gitu Bu, tentang apa yang saya hadapi ini Bu Mira. Masalah apa ya Pak maksudnya? Coba Pak Nanang ceritakan apa yang sedang Pak Nanang rasakan. Bu Mira ingat tidak ya, beberapa hari yang lalu pengawas itu kan melakukan supervisi di kelas saya. Jadi saat itu saya mendapat teguran dari pengawas. Menurut Pak Nanang sendiri nih, kira-kira hal apa yang membuat Pak Nanang mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih Bu, masalahnya tidak serius sih Bu. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana ya Pak Nanang maksudnya? Ya, jadi pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Sepertinya beliau keberatan waktu saya mengajar itu tidak menggunakan buku teks. Padahal saya sedang melakukan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan bahan ajar audiovisual. Saya menggunakan proyektor dan sound system milik sekolah. Jadi saya berusaha menerapkan pembelajaran inovatif yang menarik, tetapi ternyata kok masih mendapat teguran juga dari pengawas gitu Bu. Oh, jadi Pak Nanang merasa sudah melakukan pembelajaran yang inovatif dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi audiovisual. Tetapi ternyata masih mendapat teguran sehingga Pak Nanang menjadi kurang bersemangat dikarenakan oleh masalah tersebut. Begitu ya, Pak? Benar sekali Bu Mira. Saya sebenarnya dalam membuat materi audiovisual itu juga berdasarkan referensi beberapa buku teks dari perpustakaan loh Bu. Tapi saya masih bingung, kok ya masih diminta untuk menggunakan buku teks untuk siswa gitu. Menurut Pak Nanang sendiri, kira-kira kenapa pengawas meminta hal tersebut? Itu yang masih saya pikirkan Bu Mira. Kenapa ya? Saya sudah memetakan gaya belajar siswa yang audio, yang visual, yang kinestetik, visual gambar dan video juga sudah saya sediakan. Apa masih perlu visual dalam bentuk buku teks? Apa karena itu ya? Apa sumber belajar tersebut sudah sesuai dengan rencana pelaksanaan pembelajaran yang Pak Nanang buat? Nah, ini yang sepertinya terlewatkan, Bu. Saya belum terbiasa dalam membuat RPP, strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sepertinya Bapak pengawas tetap menginginkan penyertaan buku teks itu karena beliau memperhatikan ada anak yang lebih tertarik menggunakan buku teks daripada media belajar berupa gambar atau video yang sudah saya buat itu. Jadi setelah berefleksi, Pak Nanang menyadari bahwa ada kekurangan dalam membuat RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Begitu ya, Pak? Betul juga Bu Mira. Kenapa saya nggak kepikiran ke sana ya?
memang selama ini ada beberapa siswa yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal. Meskipun saya sudah membuatkan gambar atau video, tapi hasilnya masih begitu-begitu aja. Jadi mungkin itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar ya, seperti yang diharapkan Bapak pengawas dalam supervisi akademik kemarin. Mungkin saya diharapkan tetap menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, meskipun saya sudah buat gambar atau video yang saya sediakan lewat PowerPoint itu. Jika memang demikian, saya pikir ada benarnya juga. Nah, Pak Nanang setelah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman gitu Bu. Jadi saya resah, di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya ya beberapa pekerjaan saya jadi ikut terbengkalai. Lalu, menurut Pak Nanang, apa nih yang ingin dieksplorasi lebih lanjut mengenai pembelajaran berdiferensiasi tersebut? Mungkin dalam pembuatan RPP, strategi pembelajaran berdiferensiasi, saya perlu banyak berdiskusi dengan Bu Yuli ya Bu ya. Soalnya saya dengar dari pembicaraan murid-murid itu, Bu Yuli yang sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat siswa. Jadi murid-murid itu sangat antusias saat belajar bersama Bu Yuli. Wah, bagus sekali, Pak. Kira-kira ada pilihan lain lagi nggak, Pak, yang barangkali bisa menambah nilai plus? Untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi, mungkin saya akan melakukan beberapa pendekatan yang berbeda ya, agar lebih bervariasi. Kemudian untuk strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya akan mengambil basis profil belajar siswa. Dari profil tersebut kan sudah ada penilaiannya ya Bu ya, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Jadi semua itu sudah dipetakan Bu Mira. Wah, menarik, Pak. Jadi, Bapak ingin mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat murid ya, Pak? Iya, benar sekali Bu. Nah, apa nih kira-kira yang ingin Bapak lakukan setelah diskusi kita kali ini? Jadi ini saya kayaknya harus gerak cepat ini Bu. Saya harus segera memperbaiki RPP dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi saya, lalu segera mendiskusikan dengan Bu Yuli agar tidak terjadi kesalahan dan bisa mengurangi kekeliruan dalam penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi tersebut. Sehingga nanti bila ada supervisi, saya dapat melakukan pembelajaran tanpa takut melakukan kesalahan seperti yang telah saya lakukan sebelumnya. Jadi siapapun nanti yang supervisi, baik kepala sekolah ataupun pengawas, pasti saya lebih yakin dan lebih siap lagi dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi ini. Nah, kira-kira apa nih Pak yang bisa Pak Nanang lakukan supaya kegiatan pembelajaran selanjutnya dapat berjalan dengan lancar? Untuk persiapan perencanaan pembelajaran kan sebenarnya sudah saya buat ya Bu ya. Jadi saya akan langsung memperbaikinya nanti malam. Dan besok segera saya konsultasikan pada Bu Yuli. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar selanjutnya Pak? Bagaimana Pak Nanang memastikan bahwa strategi pembelajaran berdiferensiasi terhindar dari kesalahan ataupun kekeliruan? Setelah RPP ini saya perbaiki dan sudah
saya konsultasikan ke Bu Yuli, nanti saya akan meminta rekan guru untuk melakukan supervisi di kelas saya, Bu, dengan melakukan pengamatan selama saya melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Sehingga saya bisa mendapatkan umpan balik yang membangun setelah melakukan refleksi bersama rekan sejawat tadi. Nah, dari sana saya akan tahu seberapa tingkat keberhasilan saya dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi Pak Nanang akan mengetahui tingkat keberhasilan dalam melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi tadi setelah meminta rekan guru untuk melakukan supervisi di kelas Pak Nanang dan mendapatkan umpan balik yang membangun melalui kegiatan refleksi bersama rekan sejawat. Begitu ya Pak Nanang? Iya, benar Bu Mira. Wah, menarik sekali, Pak. Saya ingin segera mendengar cerita Pak Nanang selanjutnya nih. Setelah melakukan perbaikan pembelajaran yang Pak Nanang lakukan di kelas. Iya Bu Mira, siap-siap. Terima kasih Bu Mira. Baik, Pak. Mari kita review sebentar ya hasil diskusi kita ini tadi. Kira-kira Pak Nanang ya apa yang didapat Pak Nanang dari sesi diskusi kita kali ini? Ya, terima kasih Bu Mira atas diskusi kita hari ini. Saya merasa jalan saya ini lebih jelas dan saya lebih bersemangat lagi untuk segera melaksanakan pembelajaran yang sudah saya rencanakan ini tadi. Saya ingin segera melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi berbasis minat murid. Jadi sekarang saya jadi memiliki pikiran positif, Bu, daripada sebelumnya yang pikiran saya itu masih negatif saja. Jadi malam ini nanti saya akan memperbaiki RPP saya dan sesegera mungkin mengkomunikasikan dengan Bu Yuli untuk meminta pendapatnya. Wah, keren itu Pak. Selamat ya, sudah memiliki gambaran yang lebih jelas. Semoga dapat RPP Bapak segera terselesaikan dan selanjutnya Pak Nanang dapat bekerja dengan suasana hati yang lebih tenang, tanpa dihantui rasa tidak nyaman, dan tentunya tetap bersemangat juga dan bahagia Pak. Amin. Terima kasih banyak Bu Mira. Terima kasih sudah mau mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sangat lega. Semoga nanti kita ini bisa menjadi guru-guru yang bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada siswa. Amin. Terima kasih kembali Pak Nanang. Maaf Bu Mira, ini saya kebetulan ada janji. Jadi saya pamit dulu ya Bu Mira. Oh iya Pak, silakan. Terima kasih Bu Mira. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat Pak Nanang. Semangat Bu Mira.